Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Anissa Jirika Putri dengan NIM 25144011054. Selanjutnya kita akan membahas tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kondisi kronis di mana tubuh tidak dapat memindahkan glukosa dari darah ke dalam sel. Hal ini mengakibatkan hiperglikemi atau gula darah tinggi dan sel yang kekurangan energi. Keseimbangan ini normalnya diatur oleh dua hormon dari pulau Langerhans-Pankreas. Yang pertama ada insulin, yakni untuk menurunkan gula darah dengan membukakan pintu sel agar glukosa bisa masuk. Dan glukagon yang dapat meningkatkan gula darah dengan merangsang hati melepaskan glukosa. Ada dua tipe diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes tipe 1. Biasanya, diabetes tipe 1 disebabkan oleh penyakit autoimun atau hipersensitivitas tipe 4, di mana sel T menyerang sel beta pankreas sendiri, sehingga insulin tidak diproduksi. Faktor resikonya adalah kelainan genetik pada sistem HLA, khususnya HLA DR3 dan DR4. Nah, komplikasi khasnya yaitu adalah terjadinya ketosidosis diabetik, yang mana tubuh memecah lemak menjadi asam keton menyebabkan darah menjadi asam, napas bau buah, dan sesak. Selanjutnya ada diabetes tipe 2, disebabkan oleh resistensi insulin, yang mana tubuh memproduksi insulin tetapi sel tidak meresponnya. Lama-kelamaan, sel beta pankreas rusak karena bekerja terlalu keras. Hal ini disebabkan oleh faktor risiko obesitas, kurangnya olahraga, hipertensi, dan juga genetik. Komplikasi khasnya pada diabetes tipe 2 yakni hiperosmolar. Komplikasi khasnya pada diabetes tipe 2 yakni hiperosmolar hyperglycemic state yang memicu dehidrasi ekstrim dan gangguan kesadaran. Lalu ada diabetes jenis lainnya, yakni ada diabetes gestasional terjadi saat Lalu ada jenis diabetes lainnya, yakni ada diabetes gestasional terjadi saat kehamilan khususnya pada trimester ketiga, dan diabetes sekunder akibat efek samping obat-obatan tertentu. Nah, gejala diabetes umumnya adalah polifagi atau rasa lapar hebat. Yang kedua ada glikosuria, air seni mengandung gula. Ada poliura, seringnya buang air kecil. Dan polidipsi, rasa haus yang hebat akibat dehidrasi. Lalu, bagaimana cara kita mendiagnosis dan pengobatan pada diabetes? Untuk mendiagnosis diabetes mellitus, kita bisa cek melalui tes gula darah puasa, tes toleransi glukosa oral, tes C-peptid untuk mengecek fungsi pankreas. Lalu, untuk pengobatan diabetes tipe 1, yakni adalah hanya bisa dilakukan suntik insulin seumur hidup. Sedangkan pengobatan diabetes tipe 2 kita dapat dengan cara perubahan gaya hidup, obat oral seperti metformin atau insulin jika diperlukan. Lalu, resiko terapinya adalah hipoglikemia atau gula darah terlalu rendah jika dosis hebat. Lalu, risiko terapinya ada hipoglikemia atau gula darah terlalu rendah jika dosis obat tidak seimbang dengan asupan makanan. Teman-teman harus ingat bahwa diabetes mellitus memiliki komplikasi jangka panjang. Yang pertama ada kerusakan pembuluh kecil atau mikrovaskular, yakni menyebabkan kebutaan atau retinopati, gagal ginjal atau nefropati, dan mati rasa. Lalu ada kerusakan pembuluh besar atau makrovaskular, memicu serangan jantung, stroke, dan penyakit arteri perifer atau aterosklerosis. Dan serta dapat memunculkan luka diabetik, yakni kerusakan saraf akibat Lalu munculnya luka diabetik akibat kerusakan saraf dan aliran darah buruk Lalu munculnya luka diabetik, yakni kerusakan saraf dan aliran darah buruk menyebabkan luka di kaki sulit sembuh dan beresiko pada amputasi.